Memasuki bulan Ramadan, harga sejumlah bahan pokok masih melambung. Warga mengeluh karena harga pangan semakin tidak terjangkau, sementara upaya pemerintah menstabilkan harga belum berdampak. Hari pertama Ramadan, harga-harga kebutuhan pangan masih bertahan di level harga yang tinggi. Harga komoditas yang masih tinggi adalah daging sapi, yang hingga kini masih berada di kisaran harga Rp120.000. Gula pasir yang masih bertahan di Rp15.000 per kilo dari harga sebelumnya Rp12.000. Selain itu harga cabai merah juga masih tinggi, yakni Rp40.000 per kilo. Begitu juga dengan harga komoditas lain seperti telur, beras, dan tepung terigu. Cabai mahal, cabai agak mahal, 40. Gula lah. Sebelum puasa berapa? Gula sebelum puasa masih 12 kan, 13. Udah 15 per kilo. Modal tinggi, kualitas barang mengerikan. Hidup sekarang lagi sulit, jauh dibandingkan ketemu bulan puasa, biasanya cari duit lumayan, jauh lah Bang. Untuk mengantisipasi malas sejumlah kebutuhan pokok, pemerintah rutin menggelar operasi pasar sebagai bentuk pengendalian harga. Di ibu kota, operasi pasar yang dilakukan dibatasi hanya bagi pemegang kartu rusun dan kartu Jakarta Pintar. Pembatasan ini dilakukan agar operasi pasar tepat sasaran. Operasi pasar hanya difokuskan untuk pemegang kartu rusun sama KJP dulu. Nama sementara ini berarti apa Pak? Kartu itu dulu apa? Kartu sementara kita lakukan di rusun dulu. Rusun dan pemegang KJP. Nah kita lagi siapin. Minimal seluruh pasar jaya operasi pasar terus. Kalau nggak punya kartu? Nggak boleh beli, kamu harus beli punya kartu. Kalau tiap hari operasi kamu bisa, yang beli siapa kacau dong. Mana mungkin kita operasi pasar tiap hari kalau dengan sasaran yang tidak tepat. Jadi dengan sasaran yang tepat, saya berani jamin, asal pakai kartu. Ya. Perlu langkah konkret untuk menstabilkan harga pangan yang melambung tinggi di bulan Ramadan, agar tidak hanya sebatas target yang lagi-lagi sulit tercapai. Tim Liputan Metro TV. Hari pertama Ramadan, Pemprov DKI memberlakukan jam kerja khusus bagi PNS di lingkungan Balai Kota. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Bre Manatenaya langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Bre, bagaimana pelaksanaan kebijakan jam kerja ini? Ya Rika, di hari pertama bulan Ramadan ini Pemprov DKI Jakarta memberlakukan jam khusus bagi PNS yang bekerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. PNS yang biasanya masuk pada pukul 7.30 dan selesai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kini harus memulai pekerjaannya pada pukul 7 pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan ini artinya Rika, bahwa PNS DKI Jakarta harus berangkat 30 menit lebih awal dan jam kerjanya dikurangi sebanyak 1,5 jam. Dan menurut pantauan kami Rika, pada pukul 6 pagi tadi beberapa PNS juga sudah telah berdatangan hingga pukul 7 dan semakin ramai ketika mendekati pukul 7 atau batas waktu masuk para PNS di Pemprov DKI Jakarta ini. Namun masih ada beberapa PNS yang datang melebihi jam yang ditentukan dan ini terlihat dari gambar yang baru saja Anda saksikan. Mereka memasuki gedung Pemprov DKI Jakarta melebihi waktu yang telah ditentukan. Dan Rika, menurut pantauan kami di lantai 10, tepatnya di ruangan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, memang terlihat aktivitas yang seperti biasa dilakukan oleh para PNS dan sudah cukup banyak PNS yang melakukan aktivitasnya. Namun memang masih terlihat ada beberapa meja yang masih kosong di sana dan alasannya karena memang beberapa PNS yang tidak berada di tempatnya ini sedang melakukan rapat. Dan menurut beberapa pegawai yang kami temui tadi, mereka menyambut baik kebijakan ke jam khusus ini dan mereka berharap bahwa jam ini bisa diberlakukan di kemudian hari. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan beberapa PNS di Pemprov DKI Jakarta. Lebih enak karena bisa lebih awal berangkat, pulangnya juga bisa lebih, maksudnya nggak kena macet. Lebih enak kali ya, lebih pagi, lebih daripada macet nih jalan, saya rasa lebih baik. Kalau pulang jam 2 buat saya juga ya lebih enak lah, karena bisa lebih fokus ibadah ntar di rumah. Gitu. Jam 2 pulang itu ada positif, terutama ibu-ibu. Bisa masak, bisa maghrib buka puasa di rumah. Kalau saya kan kadang-kadang kan ada kegiatan buka bersama di mana-mana gitu. Jadi saya waktu untuk pulang karena laki-laki gampang lah itu. Dan Rika, tentunya ada sanksi yang diberikan kepada para PNS yang datang terlambat. Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, mereka akan dikenakan pemotongan TKD atau tunjangan kinerja daerah. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama.
Kayaknya sih nggak telat ya. Kalau telat ya kan ada sanksi kena potong TKD. Kita udah kasih keleluasaan sebetulnya. Maksudnya habis sahur mendingan berangkat, tidur juga nanggung. Toh masuk 7:30. Lebih baik masuknya jam 7 tapi pulangnya jam 2. Demikian Rike, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Bremana Tenaya melaporkan. Pemirsa, kondisi tanggul jebol di Muara Angke, Jakarta Utara kini sudah ditangani Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Sejak pagi tadi banjir rob juga tidak terlihat naik ke daratan. Inilah kondisi terkini dari jebolnya tanggul di Muara Angke, Jakarta Utara. Dapat dilihat kondisi saat ini sudah ada penanganan dari Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta dengan mengerahkan 1 unit ekskavator yang bekerja menumpuk tanggul yang jebol dengan karung-karung berisi pasir dan ditutup dengan pasir aspal dan juga ditanam dengan bambu-bambu untuk menghadang banjir rob yang meluap ke daratan. Namun demikian, air rob masih terlihat merembas ke daratan melalui celah-celah tumpukan pasir aspal. Dan inilah sisa-sisa tembok runtuhan dari tanggul di Muara Angke, Jakarta Utara. Dan bila dilihat jajaran tembok yang membendung pantai utara Jakarta ke daratan di Muara Angke ini memang kondisinya sudah terlihat miring. Dan pemerintah daerah berusaha menahan tanggul dengan memasang tiang-tiang di bagian bawah agar tanggul tidak jebol. Namun pada kenyataannya tanggul di Muara Angke ini jebol akibat tingginya debit banjir rob di Muara Angke pada Sabtu malam kemarin. Dari Jakarta, Laila Zahra, Ari Nugroho, Metro TV. Basuki Cahayapurnama. Kayaknya sih nggak telat ya. Kalau telat ya kan ada sanksi kena potong TKD. Kita udah kasih keleluasaan sebetulnya. Maksudnya habis sahur mendingan berangkat, tidur juga nanggung. Toh masuk 7:30. Lebih baik masuknya jam 7 tapi pulangnya jam 2. Demikian Rike, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Bremana Tenaya melaporkan. Pemirsa, kondisi tanggul jebol di Muara Angke, Jakarta Utara kini sudah ditangani Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Sejak pagi tadi banjir rob juga tidak terlihat naik ke daratan. Inilah kondisi terkini dari jebolnya tanggul di Muara Angke, Jakarta Utara. Dapat dilihat kondisi saat ini sudah ada penanganan dari Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta dengan mengerahkan 1 unit ekskavator yang bekerja menumpuk tanggul yang jebol dengan karung-karung berisi pasir dan ditutup dengan pasir aspal dan juga ditanam dengan bambu-bambu untuk menghadang banjir rob. Aktivitasnya, namun memang masih terlihat ada beberapa meja yang masih kosong di sana dan alasannya karena memang beberapa PNS yang tidak berada di tempatnya ini sedang melakukan rapat. Dan menurut beberapa pegawai yang kami temui tadi, mereka menyambut baik kebijakan ke jam khusus ini dan mereka berharap bahwa jam ini bisa diberlakukan di kemudian hari. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan beberapa PNS di Pemprov DKI Jakarta. Lebih enak karena bisa lebih awal berangkat, pulangnya juga bisa lebih, maksudnya nggak kena macet. Lebih enak kali ya, lebih pagi, lebih daripada macet nih jalan, saya rasa lebih baik. Kalau pulang jam 2 buat saya juga ya lebih enak lah. Karena bisa lebih fokus ibadah ntar di rumah. Gitu. Jam 2 pulang itu ada positif, terutama ibu-ibu. Bisa masak, bisa maghrib buka puasa di rumah. Kalau saya kan kadang-kadang kan ada kegiatan buka bersama di mana-mana gitu. Jadi saya untuk pulang karena laki-laki gampang lah itu. Dan Rika, tentunya ada sanksi yang diberikan kepada para PNS yang datang terlambat. Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, mereka akan dikenakan pemotongan TKD atau tunjangan kinerja daerah. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Gubernur DKI Jakarta.
Memasuki bulan Ramadan, harga sejumlah bahan pokok masih melambung. Warga mengeluh karena harga pangan semakin tidak terjangkau, sementara upaya pemerintah menstabilkan harga belum berdampak. Hari pertama Ramadan, harga-harga kebutuhan pangan masih bertahan di level harga yang tinggi. Harga komoditas yang masih tinggi adalah daging sapi, yang hingga kini masih berada di kisaran harga Rp120.000. Gula pasir yang masih bertahan di Rp15.000 per kilo dari harga sebelumnya Rp12.000. Selain itu harga cabai merah juga masih tinggi, yakni Rp40.000 per kilo. Begitu juga dengan harga komoditas lain seperti telur, beras, dan tepung terigu. Cabai mahal, cabai agak mahal, 40. Gula lah. Sebelum puasa berapa? Gula sebelum puasa masih 12 kan, 13. Udah 15 per kilo. Modal tinggi, kualitas barang mengerikan. Hidup sekarang lagi sulit, jauh dibandingkan ketemu bulan puasa, biasanya cari duit lumayan, jauh lah Bang. Untuk mengantisipasi malas sejumlah kebutuhan pokok, pemerintah rutin menggelar operasi pasar sebagai bentuk pengendalian harga. Di ibu kota, operasi pasar yang dilakukan dibatasi hanya bagi pemegang kartu rusun dan kartu Jakarta Pintar. Pembatasan ini dilakukan agar operasi pasar tepat sasaran. Operasi pasar hanya difokuskan untuk pemegang kartu rusun sama KJP dulu. Sementara ini berarti apa Pak? Kartu itu dulu berarti? Kartu sementara kita lakukan di rusun dulu. Rusun dan pemegang KJP. Nah kita lagi siapin. Minimal seluruh pasar jaya operasi pasar terus. Kalau nggak punya kartu? Nggak boleh beli, kamu harus beli punya kartu. Kalau tiap hari operasi kamu bisa, yang beli siapa kacau dong. Mana mungkin kita operasi pasar tiap hari kalau dengan sasaran yang tidak tepat. Jadi dengan sasaran yang tepat, saya berani jamin, asal pakai kartu. Ya. Perlu langkah konkret untuk menstabilkan harga pangan yang melambung tinggi di bulan Ramadan, agar tidak hanya sebatas target yang lagi-lagi sulit tercapai. Tim Liputan Metro TV. Hari pertama Ramadan, Pemprov DKI memberlakukan jam kerja khusus bagi PNS di lingkungan Balai Kota. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Bre Manatenaya langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Bre, bagaimana pelaksanaan kebijakan jam kerja ini? Ya Rike, di hari pertama bulan Ramadan ini Pemprov DKI Jakarta memberlakukan jam khusus bagi PNS yang bekerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. PNS yang biasanya masuk pada pukul 7.30 dan selesai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kini harus memulai pekerjaannya pada pukul 7 pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan ini artinya Rike, bahwa PNS DKI Jakarta harus berangkat 30 menit lebih awal dan jam kerjanya dikurangi sebanyak 1,5 jam. Dan menurut pantauan kami Rike, pada pukul 6 pagi tadi beberapa PNS juga sudah telah berdatangan hingga pukul 7 dan semakin ramai ketika mendekati pukul 7 atau batas waktu masuk para PNS di Pemprov DKI Jakarta ini. Namun masih ada beberapa PNS yang datang melebihi jam yang ditentukan dan ini terlihat dari gambar yang baru saja Anda saksikan. Mereka memasuki gedung Pemprov DKI Jakarta melebihi waktu yang telah ditentukan. Dan Rika, menurut pantauan kami di lantai 10, tepatnya di ruangan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, memang terlihat aktivitas yang seperti biasa dilakukan oleh para PNS dan sudah cukup banyak PNS yang melakukan